maka kita ini sebagai orang yang baligh dan berakal ini yang dinamakan mukallaf, wajib bagi kita ya meyakini bahwasanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu senantiasa terjaga, sama halnya dengan para malaikat yang juga terjaga, mereka bersih dari terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi kada ada nabi ataupun rasul yang melakukan kemaksiatan karena senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka tak pernah sekalipun meninggalkan kewajiban. Jadi para nabi dan rasul itu kada pernah meninggalkan kewajiban. Ya, salatnya digawi terus. Kada pernah luput daripada ibadah kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada mereka, dan juga tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan. Mereka juga selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya dengan harapan hadirnya kita di majlis seperti ini, agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia, di alam barzah, dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bagi kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri, suami, dan anak keturunan, kerabat dan jiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tuangkan bagi kita ampunannya, rahmatnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan semuanya sebagai hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang karena berkat Nabi Muhammad Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya, dan mudah-mudahan juga karena berkat Nabi Muhammad Allah ampuni dosa kita, Allah ridhoi kita, Allah selamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut dan pecinta beliau serta keturunan beliau sampai hari kiamat. Jadi sebelum ulun menyampaikan kajian ilmu yang kita setiap bulan daripada kitab Aqidatul Awam, kita dengarkan dulu ananda kita Muhammad Taufik ya. Muhammad Taufik untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan keberkahan, manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh berkah serta mulia. Karena ma'alaikum bil jamaah, jadilah oleh kalian perkumpulan. Kalau jamaah berkatun, karena suatu perkumpulan ada keberkahan. Salawat serta salam tak pernah lupa kita terkandung kita junjukkan kepada Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kita harap adalah kepada beliau syafaatnya nanti di yaumil qiyamah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianggap Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebujurnya ulun nih takjub tiba-tiba dipanggil di muka nih. Ulun gak ada persiapan. Mungkin satu yang ingin ulun sampaikan bahwasanya ketika kita ingin menuntut ilmu, bahwasanya Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sahnya suatu amal dengan niat. Jadi bila kita ingin hadir di majelis, menyatakan apa yang kita inginkan hadir di majelis. Kita ingin hadir di majelis berkah, pelaku majelis menyatakan bahwasanya kita ingin mencari berkah, mencari ilmu. Karena apa? Nabi dia pernah berkata bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu dihamparkan oleh malaikat sayap-sayapnya. Begitu mulianya orang yang menuntut ilmu tuh. Jadi kan beberapa orang yang menuntut ilmu nih hadir di majelis nih, orang terpilih, pilihan Allah. Seperti bahasanya Nabi bersabda, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridullahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan, akan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah memahamkan kita ilmu agama. Jadi bila kita hadir dalam majelis seperti majelis Nurul Yakin, bahwasanya bila kita hadir bisa nih di majelis Nurul Yakin, paham kita ilmu agama, maka kita termasuk orang yang dipilih Allah dalam kebaikan. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir di majelis seperti majelis yang rutinan tiap malam minggu ini. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan, karena ulun kada tahu apa-apa, tiba-tiba dipanggil di muka nih. Kurang yang lebihnya ulun mohon maaf, minta halal, minta ridho, minta diniakan. Kurang lebihnya ulun maaf, bila ada benarnya itu datang dari Allah, bila ada salahnya itu datang dari ulun pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang beliau sampaikan luar biasa, ya singkat tapi padat dan penuh makna. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri akan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita dalam kitab Aqidatul Awam sampai kepada ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa faddulul malaikah. Maka ismatuhum, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada semua para nabi dan rasul itu, semua para nabi dan rasul itu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kasairil malaikah, ya, penjagaan itu juga sama seperti yang Allah berikan, ya, kepada seluruh malaikat. Ya, wajibatun wa fadlul malaikah. Ya, hal itu merupakan sebuah keharusan bahwa mereka jauh lebih mulia dari para malaikat. Nah, kosakatanya ismatuhum, ya, ismah, ya, kemaksuman. Jadi para nabi dan rasul itu maksum, ya, artinya terjaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat, yang mana para nabi dan rasul itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terjauh dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Sedangkan menurut istilah, ya, ismatuhum itu menurut istilah berarti apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka
Ya, dari segala dosa maupun memang mustahil mereka terjerumus dalam dosa. Artinya para nabi dan rasul itu mustahil mereka melakukan dosa-dosa. Ya, mustahil para nabi dan rasul itu melakukan kemaksiatan. Maka penjelasannya di sini setiap orang yang mukallaf ya wajib meyakini bahwa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu terjaga. Jadi bagi kita sebagai orang-orang yang mukallaf yaitu baligh dan adil. Ya, kita ini mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang baligh, yang sudah dia masa sudah baligh dia. Ya, mau usianya 15 tahun atau misalnya 13 tahun tapi sudah keluar spermanya. Nah, maka ini orang yang sudah baligh. Ya, orang sudah cukup umur balighnya dia. Agil dan orang yang berakal. Ada orang usianya tua tapi kada berakal. Ya, seperti orang kada waras. Ya, ODGJ, ya, orang gangguan jiwa. Ya, itunya baligh sudah. Ya, tapi kada berakal. Ada juga yang berakal tapi belum baligh. Ya, seperti anak-anak dia berakal, suruh mingkot bara api kada maunya. Ya, suruh main yang membahayakan kada maunya, sudah berakalnya tapi belum baligh. Maka kita ini sebagai orang yang baligh dan berakal ini yang dinamakan mukallaf. Wajib bagi kita ya meyakini bahwasanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu senantiasa terjaga, sama halnya dengan para malaikat yang juga terjaga, mereka bersih dari terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi kada ada nabi ataupun rasul yang melakukan kemaksiatan karena senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka tak pernah sekalipun meninggalkan kewajiban. Jadi para nabi dan rasul itu kada pernah meninggalkan kewajiban. Ya, sholatnya digawi terus, kada pernah luput daripada ibadah kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada mereka, dan juga tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan. Mereka juga selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya, para nabi dan rasul itu bukan saja menjalankan kewajiban dan meninggalkan daripada keharaman, juga mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Nah, maka para nabi dan rasul ini mereka orang-orang mulia seperti yang sudah kita bahas di dalam pelajaran sebelumnya, yaitu para nabi dan rasul ini di dalam sifat jaiz bagi nabi dan rasul ini mereka sama seperti kita. Cuma bedanya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan kemaksiatan. Jadi artinya kesimpulannya yang bisa kita terima, para nabi dan rasul itu kada pernah meninggalkan ibadah, artinya sembahyang terus ini. Dan juga terjaga dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan. Kada mungkin mereka melakukan kemaksiatan. Kada mungkin mereka berzina, kada mungkin mereka minum khamar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita simpulkan kalau kita menjalankan ketaatan berarti pian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu juga ketika kita disodorkan kemaksiatan, ada kemaksiatan di hadapan kita, nyaman kita, duit ada, barangnya ada, bagus barangnya, hendak bermaksiat, tapi kita hindari itu, artinya pian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sudah dapat fasilitas, ia bisa melakukan kemaksiatan sekalinya, maksiat, maka inya memang sudah terjerumus daripada kemaksiatan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga ketika kita sehat, mampu untuk sholat berjamaah, kadang mau kita sholat, ada waktu luang paling 5-10 menit, ada waktu luang, cuma kadang mau sembahyang.
Ya, maka ketahuilah inya bukan di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita taat ketika Allah perintahkan kita, Rasulullah perintahkan kita untuk melakukan ketaatan dan kita mengikuti perintah Allah, artinya kita ini dipilih, dimudahkan lawan Allah untuk melakukan ketaatan. Sebagaimana para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah. Ya, gerak-geriknya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan ketaatan dan juga senantiasa menghindari daripada kemaksiatan dan keharaman. Jadi ketaatan dan kemaksiatan. Ya. Kemudian bukan cuma situ aja, kita sudah melakukan ketaatan, sudah sembahyang, sudah meninggalkan keharaman. Umpati Nabi lagi. Nabi itu orangnya apa? Senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan akhlak yang mulia, minumnya tangan kanan. Kan oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi itu suri teladan di dalam menjalankan kewajiban, menghindari kemaksiatan, dan juga mereka menghiasi diri mereka dengan akhlakul karimah. Ya. Wa innahu la'ala khuluqin azim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang lebih daripada akhlak yang mulia, di atas akhlak yang mulia. Jadi para nabi dan rasul ini bukan saja menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mereka juga selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya, karena merekalah teladan terbaik dan figur mulia yang selalu menjadi panutan umatnya. Seperti Nabi Musa sebagai panutan umatnya, Nabi Isa sebagai panutan umatnya, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seluruh para anbiya dan mursalin, dan juga terutama Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah suri teladan bagi kita. Jadi Nabi dan Rasul itu bukan cuma ibadahnya, ya, bahkan kehidupan sehari-harinya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pentingnya majelis-majelis seperti ini, mengenal diri Nabi besar Muhammad ataupun diri para nabi-nabi dan rasul-rasul, karena tidak mungkin kita bisa mengenal sosok orang-orang mulia melainkan di tempat-tempat yang mulia. Seperti majelis-majelis seperti ini bisa kita dapatkan kisah-kisah kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang mulia untuk mendorong diri kita bisa menjadi orang yang mulia. Oleh karena itu merekalah teladan terbaik dan akhlak teladan yang baik dan figur mulia yang selalu menjadi panutan umatnya. Allah lah yang telah mendidik dan mengajari mereka sehingga mereka layak menjadi sosok pendidik dan panutan. Bisa kita ambil hikmahnya di dalam penjelasan ini, artinya sosok yang paling bagus itu, sosok yang paling mulia itu adalah sosok pendidik, yaitu guru yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang berilmu, berakhlak mulia, taat akan perintah Allah, taat akan perintah Rasul, menjauhi akan larangan Allah, menjauhi akan larangan Rasul, menjauhi dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Nah, maka di sini disebutkan mereka layak menjadi sosok pendidik dan panutan, bukan cuma guru tapi juga menjadi panutan. Jadi guru itu panutan bagi muridnya. Ya. Nah, kalau gurunya bagus, maka insya Allah muridnya juga akan penuh berkah. Di antara dalil yang menunjukkan kepada terjaganya para nabi dan rasul adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, ya, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Ya, jadi kuncinya para nabi dan rasul yang bisa kita ambil pelajaran adalah sifat sabar. Sabar. Para nabi dan rasul itu orang-orang yang luar biasa nilai kesabarannya.
Ya, jadi kehidupan ini perlu sabar, melakukan ketaatan juga harus sabar, meninggalkan kemaksiatan juga harus sabar, merubah diri dengan menjalankan akhlak-akhlak yang mulia, menjauhi daripada akhlak-akhlak yang buruk juga perlu kesabaran. Ya, kalau sudah sabar kita menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Nabi, maka lama-kelamaan akan terbiasa. Kalau orang pada biasa bangun subuh diusahakan namanya sabarnya untuk bangun subuh. Kalau sudah biasa sudah ada berat lagi nya karena sudah biasa. Sama juga hendak makan, dia biasanya kada baca bismillah, biasanya kada memperhatikan pakai tangan kanan. Ya, makan di sekitarnya, ya di hadapannya yang terdekat. Ya, kemudian juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak terbiasa, ya perlu kesabaran. Ya, sudah sabar sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan, insya Allah sudah terbiasa. Begitu juga para nabi dan rasul ini, ya Allah perintahkan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, dan sabarlah akan ketetapan Allah Tuhanmu, fa innaka bi ayunina. Ikam itu pian itu para nabi dan rasul itu ada di penglihatan kami, senantiasa dipantau. Kenapa orang tinggalkan perintah Allah? Karena nya merasa Allah itu kadang melihat, kadang memantau. Kalau inya yakin akan pantauan Allah, pasti inya sholat. Kalaupun luput sholatnya pasti diqadha'nya sama dia. Begitu juga kemaksiatan, ketika hendak melakukan kemaksiatan, maka ketika dia melihat, oh aku dipantauan Allah, maka dihindari kemaksiatan tersebut. Aku hendak melakukan akhlak yang mulia, berbakti lawan kuitan, berbakti lawan guru, ya makan dengan tuntunan Nabi, tidur tuntunan Nabi, doa sebelum tidur, ya doa bangun tidur, masuk rumah baca salam, baca doa keluar rumah, baca doa. Ya, kenapa pian baca doa? Dikit-dikit baca bismillah, dikit-dikit alhamdulillah. Ya, sebelum melakukan sesuatu bismillah, sebelum makan bismillah, keluar rumah mau berangkat dari rumah ke sekolahan, ke kantor, ke pasar, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, bismillah. Sudah sampai alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, sudah buang hajat alhamdulillahilladzi adhaba anni, habis minum alhamdulillah. Kenapa? Ya karena Allah memperhatikan kami, Allah lihat kami. Apapun kebaikan yang kita lakukan, ketahuilah bahwasanya fa innaka bi a'yunina, ya kalian itu, pian itu semuanya ada di hadapan kami, senantiasa di dalam pantauan penglihatan kami, di depan mata kami. Kalau bahasanya itu a'yunina, ya mata kami. Ya, tapi sifat kemuliaan Allah tidak bisa disifatkan dengan matanya kita. Ya, kalau kita mata melihat begini, ya. Jangankan kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW aja beda mata kita dengan mata Nabi. Kalau mata Nabi itu tembus, ya berapa beliau di Madinah, di Syam, bisa beliau melihat keadaan sahabatnya yang ada di Syam. Tidak usah jauh-jauh, Nabi itu melihat ke depan. Apa yang dilakukan di belakang Nabi, Nabi lihat. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih lagi maha melihat, maha mengetahui daripada tingkah laku kita di muka bumi ini. Kemudian firman Allah juga yang lainnya, Allah berfirman, wa ma kana li nabiyyin ayyahul, ya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Ya, karena mungkin nabi itu ya berlaku khianat, ya untuk pembagian kepada para sahabat yang setelah memenangkan peperangan dapat harta rampasan perang. Kadang mungkin Nabi itu culas di dalam pembagian harta rampasan perang. Ya, jadi habis perang, ya kalau Nabi Muhammad SAW itu kalau perang, ya
kabur musuh nih, menang sudah kan kabur musuh. Nah ini harta rampasan perang ini yang ada, sisa-sisanya ini dia dikumpuli baru dibagi. Nah ini harta rampasan perang. Tapi kalau umat sebelum Nabi Muhammad, ya umat sebelum Nabi Muhammad kalau menang perang misalnya dengan orang kafir, umatnya Nabi Musa perang dengan orang kafir misalnya, ya musuhnya musuhnya Nabi Musa, musuhnya Allah perang, maka apa? Maka dikumpulkan, ditaruh di bukit, baru terbakar kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu sebelum umat Nabi Muhammad harta rampasan perang itu diharamkan bagi umatnya. Ya, tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, ya harta rampasan perang bisa kita bagi, ya sesama umat Islam. Kemudian Allah juga berfirman, ya wa'al qaitu 'alaika mahabbatan minni walutusna 'ala 'aini, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang, ya, dan aku limpahkan kasih sayangku kepadamu, ya kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu melimpahkan, ya kasih sayang Allah, cintanya Allah, ya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi dan rasul, ya khususnya Nabi kita Muhammad SAW, supaya apa Allah limpahkan kasih sayang cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad SAW diasuh di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu, ya sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi Muhammad SAW itu yatim. Ya, sebelum lahir beliau ayahnya meninggal dunia. Sudah 4 tahun ibunya lagi meninggal dunia. Ya. Kenapa Nabi Muhammad seperti itu? Biar senantiasa di dalam asuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka lebih mulia daripada malaikat. Para nabi dan rasul ini lebih mulia daripada malaikat. Ya, menurut pendapat mayoritas ulama mazhab Asy'ari. Ya, hal ini berlandasan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ya, ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ya semua para malaikat sujud. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Ya, semua sujud kecuali iblis, aba wastakbara. Ya, iblis kada mau. Ya, iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Nah, ini sifat sombong. Ya, kalau sudah kita, ya guru-guru kita itu kalau di majelis, ya jangan merasa kita paling hebat, paling mulia di dalam majelis. Ya, anggap kita ini orang yang paling hina di dalam majelis. Ya, bisa jadi sebelah kita ini yang lebih mulia dari kita. Ya, belum tentu yang di depan itu lebih mulia daripada yang di belakang. Ya, bisa jadi yang di belakang itu yang lebih mulia dibandingkan yang di depan. Ya, karena sir di dalam majelis itu, ya yang mendapatkan yang lebih besar bagiannya itu bagi yang dia khusyuk, yang dia luas niatnya. Ya, niatnya. Jadi kalau hadir majelis itu jangan satu niat aja, banyakin niat. Ya, mudah-mudahan ulun tambah sehat awak, rezeki lancar. Ada Bapak? Mudah-mudahan mengurangi kebodohan umat Nabi ini ulun hadir majelis, menambah kecerdasan pintarnya umat Nabi kalau ulun hadir majelis. Ya, memudahkan urusan umat Nabi Muhammad. Nah, ini hadir majelis banyak niat-niat. Ya, untuk kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, karena majelis seperti ini majelis yang di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam untuk memuliakan beliau, memuliakan Nabi Adam. Jika memang Nabi Adam tidak lebih mulia dari mereka, tentulah Allah tidak akan menyuruh mereka untuk bersujud kepada beliau, kepada Nabi Adam. Artinya dengan perintah Allah untuk sujud para malaikat kepada Nabi Adam menunjukkan akan manusia, anak cucu Adam itu lebih mulia daripada para malaikat. Bahkan innal malaikah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innal malaikah la tadha ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Bahkan kalau kita hadir majelis seperti ini, malaikat itu membentangkan sayapnya. Ya, sayapnya itu dibentangkan. Ya, dari rumah kita sampai duduknya kita di sini tuh di dalam bentangan sayapnya para malaikat. Ya, kenapa malaikat membentangkan sayapnya? Ya, biar keluar dari rumah memang biar bermotor, tapi itu secara hakikatnya sayap malaikat yang jadi karpetnya kita hadir majelis ilmu. Jadi karpet, kalau biasa orang yang dimuliakan tuh karpet habang misalnya. Ya. Tapi kalau majelis ilmu, ya untuk menuntut ilmu itu yang dihamparkan itu sayapnya para malaikat. Innal malaikah, ya malaikat ini yang kita imani, malaikat ini maksum, terjaga dari kemaksiatan, senantiasa taat. Ya, makhluk yang mulia, ya makhluk yang mulia para malaikat. Tapi ketika anak Adam kita ini menuntut ilmu, Allah muliakan lebih dari malaikat. Tapi kalau kita jauh dari ilmu, lebih hina dari binatang. Yang membedakan kita mulia dengan hina itu ilmu. Oleh karena itu kalau ada majelis-majelis ilmu ya dihadiri. Kalau ada pesantren-pesantren dimasukkan anaknya di pesantren. Ya kalau sudah di pendidikan umum, kualitas di sekolahan diperbaiki. Ya, khususnya ilmu-ilmu agama untuk memperbaiki akhlak anak-anak didik kita yang ada di sekolahan kita. Innal malaikah la tadha ajnihataha, malaikat itu membentangkan sayapnya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa malaikat membentangkan sayap? Ridon bima yasna. Ya, ridho, puas akan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Artinya kepuasan, puas itu apa sih puas itu? Puas itu apa puas? Ridho itu apa? Ridho itu puas. Kalau sudah ridho, artinya itu puas. Kada ada lagi permintaan lagi. Artinya puncak dari kepuasan itu namanya ridho. Puncak dari kepuasan itu namanya ridho. Jadi kita mengharap ridhonya Allah itu artinya puasnya Allah kepada kita. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, wala saufa yu'tika fatardo. Ya, kalau Allah akan memberikan kepadamu anugerah sampai engkau ridho wahai Muhammad. Ya, sampai puncak kepuasan nih kamu wahai Muhammad. Allah akan berikan semua apa yang kalian inginkan. Sampai puas, sampai ridho, sampai sudah kada ada lagi. Ya, artinya diberi sampai kalau manusia hidup di dunia ini kada ada puasnya, kada ada ridhonya. Kenapa? Karena manusia ini memiliki sifat tamak. Ya, rakus. Sudah diisi satu, minta dua. Sudah diberi dua, minta tiga. Sudah diberi banyak, minta lebih banyak lagi. Sudah diberi jabatan, minta tambah jabatan lagi. Kada ada puas-puasnya. Nah, tapi kalau di akhirat, ya seperti Nabi Muhammad SAW, beliau akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai Nabi Muhammad ridho, sampai puas, kada ada lagi permintaan. Nah, kalau kita buka tafsir Jalalain, khususnya tafsir Jalalain itu ada dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di situ Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Wallahi la arda wahidan min ummati dakhalal jannah, dakhalan nar atau finnar." Ya. Wallah, demi Allah kata Nabi Muhammad SAW, aku kada akan ridho, aku kada akan puas kalau ada satu umatku di dalam neraka.
Artinya Nabi Muhammad itu akan menyelamatkan ya umatnya, itu semua akan diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah katakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada, bagi orang yang beriman itu, daripada diri kita sendiri. Nabi itu lebih utama. Jadi kalau apapun untuk Nabi pian berikan, apapun untuk Nabi pian sumbangkan, tenaga kah, pikiran kah, untuk apa? Untuk Nabi. Ya, masjid dibangun untuk apa? Untuk Nabi. Ya, biar umatnya bisa sembahyang di masjid, bisa berjamaah di masjid. Ya, majelis, biar orang kumpul bisa bermajelisan, bersalawatan. Kalau bersalawatan di rumah belum tentu juga bersalawatan, tapi kalau ada wadah tempat untuk kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bantu untuk apa? Untuk Nabi. Karena setiap umat Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ya ujung-ujungnya pasti memudahkan tujuan Nabi. Ya, karena tujuan Nabi itu apa? Memberikan kemudahan, fasilitas bagi umatnya masuk ke dalam surga. Caranya dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak menuntut ilmu, dengan memperbanyak meminta ridho orang tua, dengan memperbanyak minta ridho guru, dengan memperbanyak mengamalkan amal soleh, menghidupkan sunnah Nabi, menjalankan ketaatan dan segala macam. Jadi puas, artinya puas, malaikat itu puas dengan manusia ketika mereka menuntut ilmu. Malaikat itu dibentangkan sayapnya, ya, sayapnya itu dibentangkan biar dijajak-jajak lawan orang-orang nih, manusia-manusia nih, ya. Kenapa dia dibentangkan? Karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang menjajak daripada sayapnya. Ridhon bima yasna, puas akan rahmat Allah, kucuran rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah bagi orang yang nuntut ilmu. Oleh karena itu malaikat dibentangkan. Biar apa? Mengambil berkah orang yang menjajak sayapku. Bahasanya seperti itu. Ya. Kenapa Pak? Sayapku dijajak lawan orang nang mulia, barang dapat berkah orang nang menuntut ilmu nang mulia ini, sayapku dapat keberkahan dari orang yang duduk di atas sayapku. Itu bahasanya seperti itu. Nah, jadi mulianya orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu yang ya minimal ilmu yang wajib dulu kita tuntut. Harus tahu. Kita setiap orang yang mukallaf harus tahu ilmu-ilmu yang fardu ain. Yang fardu ain. Setiap orang mukallaf, muslim, mukmin, muslimah, mukminah, mukallaf, baligh, akil harus tahu ilmu tersebut. Itu yang harus dituntut terlebih dahulu. Ya, yang berkaitan dengan akidah, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi, Rasul, sifat mustahil bagi Nabi. Ini wajib hukumnya belajar ini. Kemudian apa? Yang berkaitan dengan fikih. Air suci yang bisa menyucikan, air suci yang tidak bisa menyucikan. Kalau kita belajar fikih, ya itu ada namanya air suci. Ini suci airnya, ya. Nih suci airnya, ya. Bisa enggak buat mensucikan? Oh bisa, berarti ini ma'ut tohir, ya. Mutahhir. Air yang suci bisa mensucikan. Ada juga banyu kopi. Nih kopi misalnya nih, suci kan nih, suci, tapi kopi bisa kan gagasan wudhu, kada kawa, karena tidak bisa mensucikan. Sama juga air kelapa, pengen ambil kelapa, ambil banyunya, bisa kada wudhu lawan banyu kelapa? Kada bisa. Inya zatnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Terus ada juga air ya mustakmal, atau air najis atau air mutanajis, itu sebelum masuk bab wudhu mengetahui dulu bab-bab seperti itu. Ya, artinya hadir terus majelis ilmu untuk menambah nilai-nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian apa? Sujud kepada beliau. Di antara yang wajib diyakini oleh para mukallaf
adalah meyakini bahwa sebagian dari para nabi dan rasul itu ada yang lebih mulia daripada sebagian yang lainnya. Nabi dan rasul itu satu dengan yang lainnya memiliki kemuliaan masing-masing. Ya. Tilka rasulun, ya, di awal juz 3 kalau nggak salah, atau juz 2. Ya, juz 2. Tilka rasulun faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dhum minhum man kallamallah. Ya. Di antara mereka, ya, tilka rasulun, itu semua itu rasul-rasul, itu kata Allah Subhanahu wa taala, tilka rasulun faddalna ba'dhum ala ba'din, kami berikan kemuliaan satu dengan yang lainnya. Ya. Minhum man kalamallah, di antara mereka ada yang langsung bisa berbicara dengan Allah. Ada juga yang dia tidak bisa berbicara langsung dengan Allah, tapi malaikat Jibril itu senantiasa melindunginya. Kemana malaikat Jibril lompat. Itu Nabi Isa. Kemudian apa? Minhum man kalamallah. Wa rafa'a ba'dhum darajat, dan kami angkat sebagian dari mereka itu derajat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman malaikat Jibril ikut dengan Nabi, bahkan taat akan keinginan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi Muhammad langsung diundang di dalam peristiwa Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai diabadikan percakapannya itu di dalam salat kita, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu billah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini yang wajib dipelajari. Seperti apa yang wajib nih, yang apa bab yang paling utama? Salat dulu biar. Bab salat. Apa bab salat? Apanya yang harus dipelajari? Bacaan-bacaan wajib di dalam salat. Ada namanya rukun qauli. Ya, rukun yang harus dilafazkan, harus diucapkan, harus disebutkan. Tidak bisa dalam hati kita. Ya, itu seperti apa? Perbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah banyak guru-guru kita yang fasih-fasih, ya, bisa mengajari kita penyebutan huruf, makharijul huruf, ya, tajwid-tajwidnya, ya, belajar juga tafsirnya. Kemudian apa lagi? Di antaranya tasyahud, ya, at-tahiyyatul mubarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan bagi kita di dalam menghadiri majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir seperti ini sampai di penghujung hayat kita, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha bihusnil khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera, Palestina, di Sudan, di Libya, dan seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan bagi mereka. Allah mudahkan segala urusan mereka, Allah kabulkan segala hajat mereka, dan di penghujungnya Allah kumpulkan kita bersama mereka di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, wa nastahziru arwahum tarzakiyah bi hadzal majlis al-mubarak, bi hadzal ijtima' mubarak. Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.